Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk setiap jemaat yang hadir. Apa kabarnya Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan? Diberkati, amin. Diberikan sukacita hari ini bisa datang di tempat ini. Kita bisa ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan semua karena anugerah Tuhan yang besar. Kasih tepuk tangan dong buat kehadiran Dia di tengah-tengah kita, saudara. Yang hidupnya diberkati Tuhan boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita satu dalam doa. Mari kita bawa ucapan syukur kita sama Tuhan, saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin Bapa. Tak pernah sekalipun Kau tinggalkan setiap kami. Kami menjadi saksi bukti kebaikan Tuhan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang di tempat ini membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Mari layakkan setiap kami untuk membawa pujian yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih. Lawat setiap jemaat yang hadir BSD Church pada siang hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat oleh hadirat Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk bersekutu lebih lagi. Mengenal Bapa kami, mengenal isi hati Tuhan kami lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Bertata atas pujian kami siap dilawat Tuhan. Yang siap untuk menerima lawatan Tuhan. Katakan dengan keras. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Boleh kasih tos kanan kiri coba ditengok. Yang bersuka cita kasih senyuman yang terbaik saudara. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat setiap kita orang-orang yang percaya. Mari kita bersuka. Mari kita tinggikan Tuhan kita yang hidup saudara. Come on. Haleluya. Haleluya. Mari nyanyi sama-sama saudara. Katakan hari ini. Hari ini. Hari ini. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Tingginya langit, lebih tinggi
Yesus mengalahkan segalanya. Biar musik memuji Tuhan, come on. Woo. Coba saya lihat tangannya saudara yang bersuka bertepuk tangan yuk, come on. Hey, amin. Sekarang giliran jemaat saja yuk, come on. Setinggi-tingginya langit, tangannya begini saudara. Sedalam-dalam, lebih dalam kasih Yesusku, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Katakan kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat kasih setia Tuhan saudara. Terpujilah namamu Tuhan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi dia, come on. Haleluya, come on. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, Satu suara demi katakan, kebesaranmu tetap selamanya. katakan sama-sama. Terpujilah, Terpujilah namamu Tuhan, ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, Katakan kerajaanmu kekal selamanya. mari sama-sama sorakan. Engkaulah Raja atas dunia,
Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur buat hari ini saudara, hari yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita, yang membuat kita sampai hari ini bisa ada di tempat ini. Menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu anugerah yang besar saudara. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami perlu hadirat-Mu lebih lagi. Kami perlu kehadiran-Mu lebih lagi dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, impian kami, mimpi kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Oh, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Tempat kami berharap, tempatku berharap hanya Engkau, tempatku bersandar, oh, bersamamu. Katakan lewati suka, lewati duka, ku serahkan, ku serahkan semua. Oh, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku
serahkan semua hanya bagimu. Oh, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan dengan segenap jiwaku, ku sembahkan dengan segenap hidupku, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan dengan segenap jiwaku, ku sembahkan dengan segenap hidupku. Mari sembah Dia, saudara, come on. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan dengan segenap jiwaku, ku sembahkan dengan segenap. Mari saya undang bangkit berdiri, mari sembah. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan dengan segenap hatiku, ku sembahkan dengan segenap hidupku. Sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan dengan segenap jiwaku, ku sembahkan dengan segenap hidupku. Mari sembah, ku sembahkan dengan segenap jiwaku, ku sembahkan dengan segenap hidupku. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, angkat suaramu. Segenap hidup, segenap nafas, jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah mezbahmu. Pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan kami, kejayaan kami Tuhan, kejayaanku, tak ada artinya untukmu. Segenap hidup, segenap nafas kami Tuhan,
jadi persembahan di atas mezbamu. Katakan, oh pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kepadaku kejayaan kami, kejayaan tak ada artinya, selain untukmu. Segenap hidup, terima kasih Tuhan, jadi persembahan di atas harapan. Ku serahkan semua hanya harapanku, pengharapanku. Ku serahkan semua hanya bagimu. Pengharapanku, kejayaanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Mari sembah Dia, saudara. Sungguh kami bersyukur memilikimu, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami, yang mencintai kami apa adanya. Terima kasih. Oh, biar hidup kami, biar nafas kami menceritakan kasih setiamu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Dia layak untuk terima sembah. Hanya Kau yang layak. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sembah, angkat suara buat Dia, kamu. Haleluya. Haleluya.
mengatasi badai kehidupan. Hatiku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Mengatasi badai kehidupan. Katakan, hati kami tak gentar, tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Tuhan, Yesus kemenanganku. Mengatasi badai, percaya saudara, hati kami tak gentar. Oh, sebab kami tahu
segala pujian syukur di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, saudara. Segala pujian. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kehadiran yang mengubahkan, menyelamatkan hidup kami. Ku datang sujud memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud Tuhan di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Katakan Yesus, kami mau menyembah. Ku menyembahmu. Sama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku Mari kita berdoa. Bismillah biwalibni warahil kudus al ilahil wahid. Amin. Bapa di surga, diamkanlah seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan Yesus, agar firman yang kami baca ini dapat kami mengerti dalam keterbatasan akal pikiran kami. Terlebih-lebih Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bismillah biwalibni warahil kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, teks ini dikenal sebagai The Great Commission, amanat agung. Tentu ini sangat terkenal, selalu menafasi kehidupan Kristiani kita. Yesus datang para muridnya di sebuah tempat yang namanya sebuah bukit di Galilea. Kenapa Galilea? Kristus mengawali pengajarannya di khotbah di atas bukit di Galilea. Dan sebelum naik ke surga, dia menyampaikan perintah agungnya juga di Galilea. Nabi Yesaya menubuatkan jauh sebelumnya, 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, bahwa tak selamanya negeri-negeri yang di utara, maksudnya itu Zebulon, Naftali, di kemudian hari dia akan dilawat Tuhan, yaitu daerah seberang Yordan, Aver Hayarden, Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Karena Galilea itu tempat bertemunya banyak suku-suku bangsa. Dan Yesus menyampaikan Injil pantata etni kepada segala bangsa, maka tentu bukan kebetulan kalau perintah itu diberikan, yaitu tempat di mana bangsa-bangsa, suku-suku bangsa berkumpul, keragaman bahasa juga ada di sana. Maka warisan gereja mula-mula yang membedakan kita dengan agama-agama lain, itu adalah keragaman bahasa. Yesus Kristus itu Yunani, tetapi Ibraninya Yeshua HaMashiach. Bahasa Aram juga dipakai, Yesu Mesiha. Nama-nama para rasul menunjukkan keragaman itu. Petrus, Kefas, Simon. Simon Ibrani, Kefas Aram, Petrus Yunani. Yohanes yang disebut Markus. Yohanan itu bahasa Ibrani, Markus itu bahasa Latin. Di atas salib dituliskan dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, Latin. Sebelum Kristus datang, kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta. Gereja mula-mula di Yerusalem saja itu memiliki jemaat yang berbahasa Yunani dan berbahasa Ibrani. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 itu mengisahkan terjadi konflik diakonia kepada para janda yatim piatu di sana itu. Antara siapa? Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Inilah orang-orang Yahudi diaspora. Dan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan Aram disebut orang Ibrani. Maka sejak awal keragaman bahasa itu muncul di jemaat mula-mula. Pusat gereja pertama kali di Yerusalem yang dikenal dengan orang Nasrani dari kata Nosrim yang artinya pengikut Yesus orang Nazaret. Kisah Rasul 24 ayat 5. Tetapi ketika gereja keluar dari batas-batas keyahudian berkembang di Antioquia, di mana untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen, itu di Antioquia. Di sanalah kemudian mayoritas itu non-Yahudi. Nah, maka kita akan belajar bagaimana Kristus benar-benar menyampaikan prinsip-prinsip utama dan implementasinya dalam pekabaran Injil.
Saudara-saudara, akar keyahudian dari apa yang dikatakan Yesus dalam menyampaikan amanat agungnya itu sebanding dengan apa yang diyakini oleh orang Yahudi sekarang. Kenapa? Karena akarnya sama, memang Taurat, Perjanjian Lama, kitab nabi-nabi dan yang disebut dengan tulisan-tulisan suci. Torah, Nebim, Ketubim. Dalam tradisi Ibrani, tradisi Yahudi, apakah fungsi kitab suci? Apakah fungsi firman Tuhan? Kita bisa membaca dalam tradisi Yahudi. He ameru selusah devarim. Ada 3 fungsi Taurat atau kitab suci diberikan. 1, humetunim badim. Untuk pertimbangan hukum. Kedua, veha amitu talmidim harbeh. Untuk pemuritan, mengajar murid-murid. Dan yang ketiga, ve'asu seyak la Torah. Fungsi Taurat yang pertama itu hukum. Makanya Torah itu artinya hukum. Fungsi Torah yang kedua pendidikan, pemuritan. Jadi Torah, hukum, pendidikan, pemuritan. Maka di situ kita bisa membaca firman Tuhan ini. Ajarlah mereka. Ajar itu soal pendidikan. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu pemuritan. Dan melakukan itu adalah hukum, itu adalah ketaatan. Apa yang Yesus ajarkan, pergilah. Persis dengan Tuhan mengajarkan kepada Abraham, pergilah dari rumah bapamu. Iya kan? Nah ini jadi 3 fungsi. Ketika para rasul mengajar juga ada 3 fungsi. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 1, untuk mengajar. Di sini pendidikan. 2, untuk menyatakan kesalahan. Ini hukum. 3, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Inilah yang dikatakan oleh tradisi Yahudi, ve'asu seyak la Torah. Bagaimana ajaran Yesus tentang hal ini? Apa sih artinya membangun pagar mengelilingi Taurat? Taurat itu hukum. Tapi supaya kamu tidak melanggar hukum itu, maka pencegahnya harus dilakukan. Itu namanya membangun pagar. Misalnya, dosa itu kan muncul dari mata dulu, keinginan. Keinginan misalnya, kamu mendengar hukum, ini konteksnya peraturan. Hukum yang pertama, jangan kamu berzina. Tapi aku berkata kepadamu, seorang yang melihat wanita dan mengingininya dalam hati, dia sudah berzina. Ini yang namanya membangun pagar mengelilingi Taurat. Itulah fungsinya di mana firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada proses edukasi dan pencegahan. Nah, dalam konteks seperti itulah Yesus kemudian berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu historical background, theological background dari amanat agung. Sekarang yang kedua, ada fungsi pembagian tugas. Kita bisa membaca misalnya, kenapa murid Yesus jumlahnya 12? Kenapa setelah 12 ada 70 murid? Kita bisa baca Lukas pasal 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. 12 murid. Itu karena kesinambungan dari 12 suku Israel. Kesinambungan itu bukan pada saat perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sampai akhir zaman nanti itu diteguhkan. Dalam Wahyu itu
ada 144.000 orang, itu artinya apa? 12 kali 12 kali 1000. 12 itu adalah perjanjian lama, suku-suku Israel, kali 12 itu adalah 12 rasul, kali 1000 itu angka tak terhingga, 144.000 orang. Jadi bukan harafiah kayak tafsiran Saksi Yehova, 144.000 orang nanti yang anggota 144.005 dibikinkan Firdaus di bumi. Itu ngaco itu. Nah ini perlunya kita mengetahui akar iman kita, saudara-saudara. Nah kemudian Lukas 10 ayat 1, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kenapa 70? Putra-putra Nuh jumlahnya 3 dan itu yang tersisa dari ketika Tuhan menghancurkan dunia dengan air bah. Nuh dan ketiga anaknya, jumlahnya 8 semua dengan istri-istrinya. Sem, Ham dan Yafet. Kejadian 10, 70 itu adalah jumlah keturunan Sem, Ham dan Yafet dari Nuh. Artinya 70 itu angka bangsa-bangsa lain. Maka artinya kabarkanlah Injil kepada segala bangsa atau jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya pertama Israel, 12, kedua bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu 70 bangsa-bangsa sekalipun jumlahnya sekarang sudah ratusan. Tapi polanya tetap 12 itu Israel, 70 itu bangsa-bangsa. Kenapa ini penting saudara-saudara? Karena iman Kristen itu sekarang tidak hanya berhadapan dengan sesama Kristen. Tapi berhadapan dengan orang-orang di luar kita yang selalu salah paham dan melahirkan paham yang salah. Makanya iman Kristen harus waktunya menjawab. Ada yang mengatakan, Yesus kan hanya diutus untuk Bani Israel. Dibaca harafiah. Sesungguhnya aku diutus untuk domba-domba yang hilang bagi Israel. Jangan kamu pergi ke Samaria, jangan kamu pergi kepada bangsa-bangsa. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Lah ini buktinya. Maka nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nabinya umat Islam itu hanya Israel. Nabi terakhir, nabinya bangsa-bangsa. Ini pandangan Islam, tidak usah dihiraukan karena kita bukan orang Islam. Tapi artinya jangan hanya sekedar kita reaksi terhadap mereka yang menyerang iman kita. Tetapi kita memperkokoh pemahaman kita sendiri ke dalam. Agar kita tidak mudah masuk angin. Anak-anak kita tidak mudah masuk angin. Dikit-dikit aja sudah wow, apanya yang wow, biasa-biasa saja kok. Kita begitu kagetan mendengar suara lain. Yesus disunat, kenapa kamu gak disunat? Bingung. Yesus tidak makan babi, kenapa orang sen makan babi? Bingung, ya kan? Karena kita membaca firman Tuhan tidak tuntas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ada pembagian tugas. Yang Yahudi dan yang non-Yahudi. Yang 12 dan yang 70. Itu kalau Anda baca ayat Alkitab, ayatnya jelas sekali. Misalnya, 3 soko guru jemaat dalam Kisah Rasul itu adalah Yakobus, Yohanes, Petrus yang di Yerusalem. Tapi Paulus dan Barnabas rasul bagi bangsa-bangsa lain. Perhatikan, Yakobus kan hanya tinggal di Yerusalem seterusnya sampai dia mati syahid tahun 62. Dia tidak pernah ngurus visa ke luar negeri. Karena dia oleh Tuhan diutus untuk apa? Untuk orang-orang Ibrani. Orang Israel yang tinggal di wilayah Israel. Dia menjadi episkopos,
penilik jemaat atau episkop di Yerusalem. Tapi kenapa Petrus pergi ke Bitinia, Asia Kecil, Kapadokia? Kenapa Yohanes pergi ke Pulau Patmos, ke Efesus? Karena Petrus dan Yohanes rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat yang ada di diaspora. Ini pembagian tugas yang luar biasa. Jadi Tuhan sudah punya pola yang sangat sistematis. Perhatikan, kepada siapa surat Petrus ditujukan? Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1, kepada orang pendatang. Bahasa aslinya diaspora yang tersebar di Asia Kecil, Kapadokia, Bitinia. Ini pola kerjanya. Nah, sekarang kita akan baca lagi. Galatia 2 ayat 7 sampai 8. Itu bukti bahwa pola 12 dan pola 70 itu juga bertahan dalam konteks pelayanan gereja. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Jadi artinya ada pembagian. Petrus untuk orang-orang yang bersunat, Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah sekarang, untuk orang yang tak bersunat dan untuk orang yang tidak bersunat, itu hukumnya berbeda. Ini jarang dikhotbahkan. Inilah konsep yang dinamakan legal pluralism. Perhatikan sekarang, satu contoh ya. Kan sering orang dituduh, Yesus disunat, kenapa Kristen gak disunat kan itu kan? Coba saya ajak baca ayatnya. Mana yang dikatakan Paulus melarang orang sunat? Galatia pasal 2 ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani. Namun ia tidak dipaksa menyunatkan dirinya. Jadi yang dilarang sunat oleh Paulus, Titus yang Yunani. Tapi perhatikan kisah Rasul 16 ayat 2 dan 3. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Sementara ibunya Timotius itu adalah orang Yahudi. Inilah alasannya. Jadi hukum yang berlaku bagi orang bersunat, ya hukum Taurat. Makanya Timotius disunatkan. Hukum yang berlaku bagi orang yang tak bersunat, hukum sebelum Musa. Itulah yang dikenal dengan Sefa Misfot Binin Noah. 7 hukum bagi keturunan Nuh. Tidak sunat. Maka Titus tidak boleh disunatkan. Maka sekarang kita boleh bertanya. Terus ayat Taurat mana yang dilanggar oleh Paulus? Ini kan orang hanya usil aja ngurusi agama orang. Kenapa tidak ngurusi agamanya sendiri? Nah kalau dijawab gini kan malu. Sejak kapan Taurat diberlakukan bagi non-Yahudi? Tidak pernah ada. Kita selama ini hanya sering diajarkan Yesus sudah menggenapi. Yesus sudah menggenapi, apa artinya penggenapan itu? Sedetil inilah firman Tuhan memberikan kita contoh. Nah sekarang implementasinya sekarang ya saya tunjukkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apakah benar memang ada 2 hukum yang berlaku berbeda? Untuk orang Indonesia supaya lebih paham. Orang Kristen kalau menikah di mana? Di catatan sipil. Setelah diteguhkan di gereja. Orang Islam menikahnya di mana? Di KUA. Kedua-duanya di bawah hukum negara Republik Indonesia. Tapi institusi hukum yang menanganinya berbeda. Inilah yang namanya pluralisme hukum. Kemajemukan hukum dalam satu sistem pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pemerintah Israel. Orang Muslim kalau bagi waris dasarnya apa? Ya undang-undang pengadilan agama. Kalau orang Kristen
Burgerlijk Wetboek, KUH Perdata. Ini dua-duanya diakui oleh negara, begitu juga Taurat. Saya kasih contoh tentang hukum yang berbeda antara orang asing dan orang Israel. Ulangan 14 ayat 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Apa artinya ini? Kamu tidak boleh makan bangkai. Kamu di sini Israel, Musa. Pertanyaannya, apakah sebabnya justru orang asing boleh makan bangkai? Apa Tuhan itu kejam bangkai disuruh makan? Ini kalau orang tidak tahu konteks. Bangkai di sini nibelah. Nibelah itu artinya binatang yang tidak disembelih sengaja untuk dimakan. Misalnya kita punya kambing, punya domba keluar dari kandang, keluar ke jalan ditabrak mobil. Itu hukumnya bagi orang Yahudi nibelah. Bangkai, gak boleh dimakan. Karena tidak disembelih atas nama Tuhan Israel. Tetapi boleh dimakan oleh orang asing. Berarti orang asing punya hukum berbeda dengan Yahudi. Dan itu disahkan dalam kitab suci. Atau kalau kamu gak mau rugi, jual kepada nokrim orang asing. Kenapa dibedakan dengan Israel? Karena kamu adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Kudus itu bukan berarti Israel suci yang lain kotor, enggak. Kudus itu dispesialkan, disendirikan. Dan itu sejak pemanggilan Abraham. Kamu akan dijadikan bangsa yang besar, kamu akan diberkati, namamu akan masyhur, yang memberkati kamu akan diberkati, yang mengutuk kamu akan dikutuk. Dan berkat itu diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, termasuk Ismail yang lahir kemudian. Artinya perkawinan yang sesungguhnya tidak Tuhan kehendaki kan, karena itu dia tidak sabar menunggu saat Tuhan. Tapi berkat yang terakhir tidak diberikan kepada Ismail. Apa itu? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Coba lihat seluruh Alkitab. Itu berlaku hanya untuk Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu orang Yahudi berdoa Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, tidak ada Elohe Ismail. Bukan karena Ismail terkutuk, tapi karena Ismail bukan jalur Mesias, bukan jalur mesianik yang olehnya keselamatan bangsa-bangsa dijamin. Karena bangsa ini dipilih, maka standar moralnya lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Contohnya standar moral, bangsa lain khawatir kalau anak-anak perempuan mereka mandul, tidak bisa meneruskan keturunan. Dan bagi orang Timur Tengah kuno, kemandulan itu aib. Makanya orang-orang Kanaan, orang-orang Amori punya ritual khusus memuja Dewi Kesuburan. Karena ketakutan mereka tidak punya anak. Dengan cara apa? Memasak anak kambing bersama air susu induknya. Ini maknanya. Tapi kamu bangsa Israel, Tuhan sudah menjanjikan kepada kamu akan dijadikan bangsa yang besar. Kamu jangan khawatir. Maka sampai hari ini orang Yahudi punya KFC merah dan KFC biru di Israel. McD yang warnanya merah tertulis low kosher, tidak boleh dimakan Yahudi. Karena apa? Di sana ada burger yang ada dagingnya dicampur dengan produk susu. Itu melanggar ayat ini. Tapi yang warna biru ya, itu tertulis kosher karena daging disendirikan dengan susu. Tapi bisa berdampingan rumah makannya. Tidak kayak kita harus ada wisata halal. Itu halal bagi siapa? Kalau bagi Kristen memang, bagi Islam memang itu haram misalnya babi. Tapi bagi Hindu kan tidak. Lah Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ada pemaksaan hukum satu kepada yang lain. Alkitab kasih contoh.
McD warna merah, McD warna biru, itu cerminan dari teks Alkitab yang ada sekarang dilakukan di negara Israel. Sampai sekarang orang Arab makan yang namanya mansaf. Mansaf itu daging anaknya kambing dimasak sama susu. Kalau di sini namanya soto Betawi, itu nggak boleh dimakan sama orang Israel karena memasak anak kambing bersama susu induknya. Itu hukum khusus hanya bagi Israel. Hukum Israel itu dibagi 3. Hukum umum, apa itu? Mispatim, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, itu umum. Berlaku Israel dan bukan Israel. Imamat 11 itu hukum khusus Israel saja. Tidak boleh makan babi, jangan hanya babi yang dipersoalkan. Kenapa engkau makan unta juga, bahkan meminum kencingnya. Ya toh? Unta itu kan urutan pertama, setelah itu kelinci, pelanduk, baru babi. Makanya kalau belajar jangan separuh-separuh, mesti dituntaskan semua. Ya, itu soal imamat 11. Jangan memasak anak kambing bersama susu induknya, itu hukum yang sifatnya peringatan. Lah yang peringatan itu bersama yang khusus itu hanya bagi Israel. Itu hanya bagi bangsa yang tidak bersunat. Bagi yang sunat, 3 hukum tadi dilakukan. Karena apa? Standarnya bangsa yang akan melahirkan Mesias lebih berat ketimbang yang tidak dijadikan jalur mesianik. Nah sekarang bagaimana dengan orang asing? Apakah dengan orang asing boleh makan nebelah berarti enggak terpilih? Terpilih juga, tapi bukan terpilih pada jalur mesianik. Semua bangsa dipilih. Artinya apa? Dipilih pada kekhususan masing-masing. Tapi Israel dipilih untuk melahirkan Mesias. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tapi kalau seandainya orang-orang asing, orang-orang non-Yahudi mau jadi mengikuti Taurat bagaimana Pak? Ya boleh, enggak apa-apa. Kita baca ayatnya. Keluaran 12:48-49. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajib disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakan. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Lalu yang 49. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli Israel dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Berarti ada unifikasi hukum setelah mereka masuk kepada warga Israel. Caranya bagaimana? Disunat. Nah itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Karena dia sudah masuk ke Yudaisme. Dia tidak boleh makan nebelah tadi. Dia tidak boleh makan babi, tidak boleh makan cumi-cumi, tidak boleh makan ikan yang tidak bersisik, tidak boleh makan udang. Bukan hanya babi. Babi itu hanya salah satu. Ada 613 hukum yang berlaku bagi umat yang standarnya lebih tinggi ini. Lah kenapa babi enggak boleh dimakan Pak? Ya karena enggak boleh aja, makanya jangan dicari alasan. Seperti buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu buah durian atau buah manggis enggak perlu. Itulah yang namanya hukum. Karena dilarang enggak usah dilakukan. Tapi dasar orang Yahudi itu kan semua dicari alasannya kan. Makanya Philo mengatakan, konon babi itu dilarang karena dagingnya paling lezat di seluruh muka bumi. Bagi yang memakannya. Jadi Philo cukup percaya kalau babi itu enak. Cukup tanya, gimana bro babi enak sekali. Ya sudah, babi itu enak, baru dia refleksi. Kalau daging kambing saja enaknya tidak seberapa. Lalu orang keluaran
yang dibayangkan kenyamanan hidup di Mesir, ada banyak makanan, banyak daging. Apalagi kalau babi yang katanya orang asing itu lezatnya luar biasa, salah masak saja enak, apalagi dimasak benar, ya kan? Maka keluaran tidak 40 tahun, bisa-bisa 80 tahun lagi. Itu cukup, dan Anda bisa dengan mudah cross check apa yang saya sampaikan. Tulis saja PILO, P-H-I-L-O, tulis The Special Law volume 4, akan ketemu di situ. Jadi semua yang dikatakan kitab suci ada alasannya. Saya ceramah begini di kantor wali kota Tomohon beberapa tahun yang lalu. Ada teman seiman Advent tanya, berarti kalau kami gak makan babi, salah Pak? Ya enggak salah, wong pilihan makanan kok. Cuman menjadi salah kalau kamu menyalah-nyalahkan orang Gemim untuk makan babi. Kan itu pluralisme hukum. Tapi Yesaya pasal 66, itu orang-orang yang makan babi akan dimusnahkan. Yang makan babi dan menyembah berhala. Karena biasanya babi dimakan bersama ritual penyembahan berhala. Tapi kalau babi dimakan di restoran Tionghoa nggak ada hubungannya dengan penyembahan berhala. Iya kan? Bapak jangan keliru lagi. Kenapa saya dianggap keliru? Di Bahtera Nuh itu sudah ada binatang yang dinyatakan tahir dan yang tidak tahir. Itu bukan urusan makanan, itu urusan korban. Lah kenapa urusan korban? Saya kasih logikanya. Ketika Habel korbannya diterima Tuhan, apa keterangan kitab suci? Yang sulung dari kambing dan dombanya serta lemak-lemaknya, benar enggak? Yang sulung dari kambing dan dombanya. Kambing anaknya berapa? 2 atau 3, gampang menandai kesulungannya. Babi anaknya berapa? Belasan. Mana yang sulung? Sulit ditandai kesulungannya. Karena yang sulung baik hewan maupun manusia diserahkan kepada Tuhan. Babi tidak masuk klasifikasi binatang korban. Tapi bukan tidak higienis. Cacing pita itu dicari-cari alasan aja. Karena sejarahnya terputus, dia tidak paham sejarahnya. Tapi kalau Anda tidak makan babi itu pilihan juga tetap bisa masuk surga. Tapi makan babi juga masuk surga. Terus teman saya senang sekali, wah kalau gitu saya lebih baik masuk surga dan makan babi Pak. Ya sudah, tapi kamu jangan jadi Yahudi. Ini yang namanya pluralisme hukum saudara-saudara. Nah karena itu sejak zaman para rasul sudah ada pembagian tugas. Rasul bagi orang bersunat dan rasul bagi orang yang tidak bersunat. Dan ketika gereja mula-mula berdiri, ini sambungannya pada sejarah gereja. Kita nanti mengenal kata-kata, aku percaya akan satu gereja yang kudus, katolik dan apostolik. Dalam terjemahan Protestan, aku percaya akan satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Kenapa disebut gereja am? Kenapa pertama satu, kesatuan tubuh Kristus. Kudus, karena kamu umat yang kudus dari perjanjian baru. Seperti pengudusan Israel tadi. Ya kan? Am atau Katolik yang berlaku bagi Yahudi dan non-Yahudi. Yang berlaku bagi Israel dan bangsa-bangsa lain. Yang berlaku bagi 12 maupun 70. Rasuli yang punya kesinambungan dengan para rasul. Jadilah kamu muridku seperti aku menjadi murid Kristus. Semua itu ada alurnya saudara-saudara. Maka sekarang kalau orang Kristen ditanya, kenapa orang Kristen makan babi? Jawabannya sudah jelas. Karena babi khusus berlaku hukum khusus bagi Israel. Kenapa orang Kristen tidak bersunat? Lihat dulu. Kalau orang Kristen Yahudi juga sunat, buktinya Timotius. Tapi sunatnya harus 8 hari. Kalau Anda sunat umur 12 tahun, tidak ada urusannya dengan Abraham. Maka saya katakan, saya pernah ditanya oleh seorang teman saya di Israel. Dia dari gereja Maronit. Pertama-tama dia menolak, saya nggak bisa terima Pak. Itu 7 hukum Nuh, karena di jalan-jalan itu tertulis 7 for 70. Itu kampanyenya orang Yahudi dari Chabad. Chabad itu kelompok mesianik Yahudi. Yang tidak percaya Yesus,
Tapi mereka makan bangsa-bangsa lain yang tunduk pada hukum Nuh itu akan dianggap bangsa-bangsa saleh yang benar. Hasyede umot haolam katanya. Hukum Nuh itu apa isinya? 1, tidak boleh menyembah berhala. 2, itu namanya Abu Dasarah. Kedua, hisur kelilat Hashem. Tidak boleh melakukan penistaan terhadap kebenaran. 3, gilui arayot. Dilarang melakukan imoralitas seksual, perjinahan, percabulan. 4, gesel. Tindakan pencurian, perampokan, kekerasan. 4, sefikud damim, pertumpahan darah. 6, evermin hakai, memakan binatang yang mati dicekik dengan cara menyiksa. Untuk menegakkan 6 hukum ini, maka harus ada satu mahkamah yang adil bagi bangsa-bangsa lain. Inilah yang direkomendasikan oleh Yakobus dalam sidang para rasul di Kisah Rasul pasal 15 ayat 19, 20, 21. Jadi ada hukum yang berlaku bagi bukan Yahudi. Artinya apa? Gereja tidak pernah ngarang-ngarang. Teman saya ini protes, itu kalau nanti dilakukan hukum itu, berarti kita bisa dianggap menyembah berhala karena kita percaya pada Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh tidak seperti itu. Karena yang melakukan hukum itu hanya orang Kristen sendiri. Penyelenggara pengadilan ya orang sendiri. Itu sudah disahkan di Amerika. 7 hukum Nuh pada zamannya Ronald Reagan itu sebagai etika universal bagi bangsa-bangsa dan agama-agama yang berbeda. Terus saya katakan, saya lebih sepakat kalau Islam disebut agama Semitik ketimbang agama Abraham. Kenapa kalau agama Abraham? Katanya Abraham itu nenek moyang kita mempersatukan. Justru tidak mempersatukan, itu malah memecah belah. Bagaimana Abraham bisa mempersatukan? Satunya mengatakan membangun Ka'bah, satunya tidak pernah ke Mekah. Bagaimana bisa menyatukan? Satunya bilang yang dikorbankan Ismail, satunya Ishak. Iya kan? Artinya apa? Memang Arab itu keturunan Abraham, ya. Israel keturunan Abraham, ya. Tapi agamanya tidak serta-merta. Kalau Yahudi dan Kristen, setajam apapun perdebatan antara keduanya, Tauratnya satu. Beda tafsir saja. Makanya dikatakan, kamu tidak boleh mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Kata Rabbi Moshe ben Maimun. Karena apa? Karena mereka tidak percaya Alkitab kita itu asli. Nanti kalau nggak cocok dituduh palsu. Kalau cocok diklaim jadi miliknya. Tapi kalau Kristen hanya tafsirannya yang salah. Ini di mata Yahudi loh. Saya sekedar ngomong. Ya kita juga berhak dong menilai Yahudi kan. Bagi orang Yahudi, Kristen itu salah tafsir, Islam itu salah kitab. Bagi orang Kristen, Yahudi itu umat Tuhan dalam penantian, kita umat Tuhan dalam penggenapan. Ya toh? Karena mereka belum percaya Mesias datang. Bagi orang Muslim, Yahudi itu dimurkai Tuhan, Kristen itu sesat. Ya terserah itu penilaian masing-masing. Inilah yang sulit mempersatukan kita. Makanya tadi saya bilang, Ibrahim kenapa tidak ada perjanjian Abraham? Saya sampaikan kepada teman saya yang Katolik Maronit ini. Coba kamu baca bukunya Santo Irenaeus. Irenaeus itu menulis kira-kira tahun 180. Ada 4 perjanjian Tuhan dengan manusia. Pertama, perjanjian Adam dan Hawa dilanggar. Manusia jatuh ke dalam dosa. 2, perjanjian Nuh. Apa yang disebut 7 hukum Nuh, kan 7 itu angka sempurna. Ya, itu sebetulnya perjanjian Nuh dalam tulisan Irenaeus. Itu apa? Kutaruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Soal makanan, aturannya ada di Kejadian 9. Semua yang bergerak boleh kamu makan. Dan tumbuh-tumbuhan. Lah, gak ada imamat 11 di sana kan? Jangan memasak anak kambing bersama air susu induknya. Tapi Abraham menyuguhi 3 tamunya daging lembu dengan produk susunya yaitu dadeh. Apa Abraham dianggap melanggar hukum Taurat? Karena itu kalau Anda tanya tentang sunat,
Abraham kan disunat, tapi sunatnya sudah umur tua sekali kan. Seisi rumahmu, karena seisi rumah itu yang gabung dengan Israel kira-kira. Sebagai contoh, Ismail disunat umur 13 tahun atau 14 tahun. Karena apa? Itu sunat proslit. Jadi kalau sunat dewasa kamu masuk agama Yahudi. Kalau sunat perjanjian 8 hari. Makanya harus saya katakan, gereja ortodok Koptik menyunatkan anaknya. Anak saya kan lahir di Mesir. Umur 3 hari dibawa ke gereja, dia bilang, anakmu disunat. Oh enggak, saya enggak tega, saya pun enggak tega saya. Masa 3 hari disunat? 3 hari itu bagus kalau untuk anak kecil. Tapi ketika saya enggak mengizinkan anak saya disunat, gereja tidak keberatan. Karena itu bukan sunat perjanjian. Sunatnya Koptik itu tradisi pentahiran. Dan itu bukan alasan teologis, tapi alasan budaya Mesir kuno. Lah inilah kekayaan gereja itu luar biasa. Makanya ketika orang mempersoalkan Abraham, sekarang pertanyaannya, ada perjanjian Adam, perjanjian Nuh, 3 perjanjian Musa, Taurat, dan terakhir perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Kata Irenaeus, ini suara Bapak gereja sebelum perpecahan. Sebelum skisma Katolik, Ortodok, Protestan belum terpecah. Makanya sumber-sumber patrologi ini penting sekali karena kita melihat bagaimana wajah gereja mula-mula. Bukan gereja yang sudah berkeping-keping sekarang. Tapi pertanyaan yang penting, kenapa tidak ada perjanjian Abraham? Bukankah tanda itu sunat antara Tuhan dengan Abraham? Tapi perjanjian itu sifatnya dua kali. Karena apa? Abraham sebelum disunat, dia mewakili bangsa-bangsa bukan Yahudi. Abhagoyim. Abraham setelah disunat menjadi prototipe dari Israel yang dikuduskan. Ini penting. Karena itu ketika Paulus didebat oleh orang-orang yang melawannya, Paulus ringan saja argumentasinya. Kalau kamu memaksakan sunat kepada orang bukan Yahudi yang mau bertobat menjadi pengikut Yesus. Pertanyaannya, Abraham dibenarkan setelah disunat atau sebelum disunat? Sebelum. Lah kalau Abraham dibenarkan sebelum disunat berarti kan pembenaran tidak dibatasi sunat. Sunat itu hanya masuk ke perjanjian Musa. Dicontohkan pra-Musa Abraham. Maka Abraham dianggap sebagai bapak bangsa-bangsa sebelum disunat dan menjadi prototipe model Israel setelah dia disunat. Clear. Jadi kalau Anda tidak sunat tidak masalah. Sunat bukan urusan keselamatan. Maka Paulus katakan, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus enggak ada gunanya bagi kamu. Artinya apa? Kalau kamu sunat untuk maksud keselamatanmu, Kristus enggak ada gunanya. Karena kamu masuk kepada umat perjanjian baru melalui baptis, bukan lagi sunat. Karena alasan-alasan background seperti ini, Yesus katakanlah, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini semakin meneguhkan iman percaya kita dalam kita terus mengiring Tuhan, beriman secara cerdas, beriman secara sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan. Beriman secara cerdas itu berteologi yang benar. Beriman dengan sepenuh hati itu artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan komitmen kita, penghayatan kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan artinya apa? Segala potensi kekuatan yang kita miliki itu kita abdikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati dengan firman Tuhan. Boleh berikan lagi sekali lagi tepuk tangan yang terbaik. Lambaikan tangan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili gembala, jemaat dan pelayan BSD Church mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Dr. Bambang Nursena siang hari ini. Biar kiranya berkatnya selalu dilimpahkan untuk Bapak dan keluarga.
Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan hati kita akan berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Minggu ini Tuhan Kau memberkati kami, kita boleh berkumpul kembali Tuhan di tempat ini untuk memuji, meninggikan nama-Mu, dan kita juga boleh mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan. Sebentar tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan persembahan dan kami juga mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan, di BSD Church Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami tabur boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau telah terlalu baik memberkati kami. Kamu memberikan yang terbaik buat pekerjaan-Mu. Bapak Ibu yang siap yang memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terbang tinggi bersamamu, dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu, Tuhanku sungguh hebat. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah di BSD Church, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Monday Blessing setiap hari Senin jam 7 pagi melalui Zoom dengan link yang sudah tertera di layar. Menara doa setiap hari Jumat jam 10 pagi di Ruko Delup Blok F 02. Morning Worship setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Trembesi Hotel Ruang Mandalikan. BSD Church membuka pelayanan baptisan air 16 Agustus 2026 jam 1 siang. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa langsung menghubungi di sekretariat BSD Church. Kita bertemu kembali di Sunday Concert Minggu 2 Agustus 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak, Trembesi Hotel lantai 6. Ibadah dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala BSD Church, dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Diberkati siang hari ini. Ya, terima kasih Pendeta Dr. Bambang Norsena sudah memberkati kita dengan firman Tuhan bersama Ibu yang menemani pelayanan pada hari ini. Biar Tuhan akan pakai dimanapun berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di BSD Church, kami beritahukan bahwa ibadah di tempat ini ada 2 kali, pukul 9 dan pukul 11. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati beribadah di tempat ini, kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali pada hari Minggu yang akan datang. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin mengetahui lebih jauh tentang gereja ini, bisa menemui petugas pelayan Tuhan yang ada di depan untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang gereja ini, tentang kegiatan sepekan di hari-hari yang akan datang. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siang hari ini Engkau-lah Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang layak kami puji, kami muliakan Tuhan. Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat siang hari Tuhan, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan memberkati. Mungkin ada mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan, biar mereka pulang. Mereka membawa kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan kekurangan, Tuhan yang akan mencukupkan. Mungkin mereka dalam keadaan bergumulan, sedang mencari pekerjaan. Mereka sedang bergumul dalam rumah tangga dan pernikahannya. Mungkin ada mereka sedang bergumul untuk sekolah anak-anak mereka. Tuhan, Engkau datang melawat setiap umat-Mu. Dan setiap mereka yang hadir dan mereka pulang dari tempat ini, mereka akan pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa bahwa Tuhan akan berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan membuat mereka naik bukan turun. Akan membuat mereka menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini berlangsung. Tuhan memberkati.
Dan hamba secara khusus berdoa untuk pendeta Bambang Tuhan yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan bersama Ibu. Tuhan memberkati Bapa, berikan urapan-Mu yang baru, pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Biar boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa dan keluarga dimanapun berada. Tuhan juga memberkati pelayanannya di Melbourne, Tuhan juga memberkati. Dan kami percaya Tuhan akan pakai hamba-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini berlangsung. Tuhan juga memberkati. Kami terlampau yakin dan percaya setiap apa yang kami lakukan dengan sukacita dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membuatnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu Tuhan kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan akan turut campur tangan. Bahkan Tuhan mereka akan melakukan pelayanan berikutnya dimanapun mereka. Mereka akan membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati setiap persembahan yang sudah berikan. Tuhan berkati berlimpah. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Bahkan lebih daripada itu Tuhan setiap orang-orang yang setia menabur di ladang Tuhan, mereka akan menuai berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara, kau dikasih dari Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia daripada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai menyertai Bapak Ibu Saudara, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan alasanku melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terbang tinggi bersamamu, dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu